Nurdiana di channel Nurdiana MNJ 23D. Baik, pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang materi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum sih apa itu fungsi permintaan dan penawaran? Nah, jika belum ada yang tahu, mari kita bahas bersama-sama tentang fungsi permintaan dan penawaran pada video kali ini. Yang pertama kita bahas yaitu fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya yaitu demand, adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Untuk hukum permintaan dari fungsi penawaran yaitu bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun maka jumlah barang yang diminta naik, sehingga kurva fungsi permintaan mempunyai slope negatif. Gambar kurva itu sendiri ke arah miring ke kiri. Jadi rumus fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Keterangannya untuk QD itu jumlah, terus untuk A konstanta, untuk B koefisien pengarah atau slope, untuk P tingkat harga. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Berdasarkan jumlah permintaan, ada dua permintaan yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Lalu, permintaan berdasarkan daya belinya, ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang kedua, fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini atau supply adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dan harganya. Pengertian penawaran itu sendiri banyak barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Untuk hukum penawaran, bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun, sehingga kurva fungsi penawaran mempunyai slope positif, yaitu miring ke kanan. Untuk rumusnya QS sama dengan A ditambah BPS. Keterangannya untuk QS jumlah barang yang ditawarkan, untuk PS harga barang yang ditawarkan, dan A dan B untuk konstanta. Selanjutnya, jenis penawaran. Jenis penawaran ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu penawaran pasar dan penawaran perorangan. Nah, penawaran pasar itu sendiri merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Untuk penawaran perorangan merupakan jumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Nah, harga barang atau jasa adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan. Umumnya, ketika harga naik, ceteris paribus, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Yang kedua, harga barang terkait. Harga barang yang terkait atau substitusi juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, jika harga suatu barang naik, maka konsumen mungkin akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah, sehingga permintaan untuk barang tersebut meningkat. Yang ketiga, pendapatan konsumen.
pendapatan konsumen itu sendiri berperan penting dalam menentukan permintaan. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Sedangkan barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. Terus faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya, populasi yang menua cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan atau kebutuhan khusus lanjut usia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi adalah jenis salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, biaya sewa, dan biaya lainnya. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung akan menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit atau menaikkan harga untuk menjaga profitabilitas. Terus faktor teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap penawaran. Teknologi yang lebih maju seringkali meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan produsen untuk menawarkan jumlah barang yang lebih besar. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Ketersediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, lahan, dan keterampilan mempengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. Jika pasokan tenaga kerja terbatas, misalnya produsen mungkin mengalami keterbatasan dalam meningkatkan produksi dan penawaran. Terus faktor regulasi permintaan, lalu harapan produsen. Selanjutnya, dan persamaan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Untuk menentukan persamaan fungsi permintaan dan penawaran, ada beberapa rumusnya seperti pada gambar di ini. Untuk pengertiannya, untuk P harga, dan untuk P1 harga yang diketahui. Terus untuk P kedua harga yang diketahui yang kedua. Untuk Q permintaan, untuk Q1 permintaan yang diketahui yang pertama, terus Q2 sama dengan permintaan yang diketahui yang kedua. Yang terakhir, contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, fungsi penawaran. Soal diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 6 ditambah 3P. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan bila harga barang yang ditawarkan adalah 3.000. Jadi pembahasannya ada pada gambar ini. Jadi P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 6. Dan jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Jadi dengan harga penawaran 3.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. Berikut adalah kurva permintaan dalam grafik dengan fungsi permintaan QD sama dengan 4 min 2 P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 4.